Okey guys, Piala AFF telah kembali akan berlangsung pada bulan 23 bulan November hingga 21 bulan Disember ni. Okey, piala yang menjadi keagungan negara-negara di ASEAN. Okay, aku ingat lagi masa Piala AFF yang pertama dulu, masa Malaysia lawan dengan Thailand, jaringan daripada Azmi Mohamad waktu tu. Lama dah punya cerita. Dan sehinggalah ke hari ini AFF menjadi satu rebutan untuk negara ASEAN. Rebutan. Dan menjadi kegilaan bagi negara-negara ASEAN sendiri. Okey, ini adalah jadual untuk Piala AFF yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Malaysia akan diletakkan di dalam kumpulan A bersama dengan Gegasi ASEAN, Thailand, seteru kita Thailand. Lepas tu dalam grup tu ada Singapura, lepas tu ada juga Kemboja dan juga antara Timur Leste ataupun Brunei Darussalam. Untuk kumpulan B, menarik tau. Indonesia sekali lagi tak boleh lepas daripada Vietnam. Asyik lawan Vietnam. Itulah Indonesia. Seteru dia adalah Vietnam. Okey, lepas tu dia orang juga ada dekat situ pasukan Filipina, ada pasukan Myanmar. Okey, bagi aku kumpulan B adalah lebih maut lagi lah daripada kumpulan A. Tapi apapun, grup Malaysia pun bukannya grup yang mudah, dan kita akan bertemu dengan Thailand. Singapura pun tak mustahil, dia orang pun nak kan Piala AFF ni juga tau. Cuma persoalannya sekarang ni, adakah Malaysia akan menurunkan barisan yang terbaik ataupun Malaysia hanya menurunkan barisan kedua ataupun ketiga? Aku masih lagi mengharapkan sama seperti sebelum ni, tahun-tahun yang sebelum ni, Malaysia dapat memberikan yang terbaik untuk AFF ni, sebab ini adalah piala yang menjadi keagungan bagi negara-negara di ASEAN tau. So, kita semua nakkan jadi raja di ASEAN tau. So, sinilah yang akan menentukan siapakah raja di ASEAN sekarang ni, yang dikuasai oleh Thailand. So aku harap sangat-sangat Malaysia dapat berikan pasukan yang terbaik, menyediakan pasukan yang terbaik, menyediakan pemain-pemain yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Jangan malukan Malaysia lah, takkan nak satu, ketiga. Ini piala, kalau kat Eropah orang tak pandang kita ni kena pandang ni kita dulu. Kita ni negara ASEAN, bukan ni kita ni orang Eropah. Bangga sangat dengan Eropah apa. Sekarang ni negara ASEAN ni, kita kena jadi king ke ASEAN ni dulu. Okey, apa pun aku tak sabar nak tengok Piala AFF pada bulan 11 ni. Semoga Malaysia memberikan yang terbaik, berikan pasukan yang terbaik untuk harumkan nama Malaysia untuk menjadi king of ASEAN. Oke guys, ya sangat menarik, luar biasa dari konten kreator ataupun influencer dari Malaysia ini. Netizen Malaysia berharap bahwa Timnas Malaysia atau Harimau Malaya dapat merebut trofi AFF untuk tahun ini guys ya, yang dimana pertandingannya akan berlangsung di bulan 11 dan 12 2024 ya. Dan ini akan menjadi perhatian khusus, fokus khusus bagi Timnas Malaysia saat ini. Begitu pentingnya Piala AFF bagi Malaysia ini guys ya, sehingga mereka sampai mengatakan AFF adalah keagungan bagi negara-negara di Asia Tenggara. AFF ini sesuatu yang diperebutkan oleh negara-negara di Asia Tenggara ya. Jadi menurut netizen dari Malaysia ini, Piala AFF jelas sangat-sangat penting bagi negara mereka, bagi Timnas Malaysia untuk mampu meraihnya ya. Dan bagaimana dengan Indonesia guys? Saya berharap Timnas kita fokus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Biarlah AFF ini menjadi rebutan bagi negara-negara di Asia Tenggara ya, karena mereka, mohon maaf ya, mereka gagal lolos. Hanya Indonesia satu-satunya yang maju ya. Jadi wajar saja kalau mereka memperebutkan untuk mendapatkan Piala AFF ya. Biarlah Thailand, Malaysia ataupun Vietnam yang menjuarainya. Kalau dari Indonesia, jadikanlah sebagai ajang uji coba ya,
berikanlah itu kepada pemain-pemain muda, pemain-pemain lapis kedua atau lapis ketiga, atau pemain-pemain Liga 1, Liga 2 atau Liga 3. Bila perlu pemain tarkam, ya silakan adu uji coba, manfaatkan kesempatan momen AFF ini sebagai ajang uji coba. Sedangkan untuk timnas inti, fokus dan level kita saat ini adalah Piala Dunia dan Piala Asia. Kita sudah lolos otomatis ke Piala Asia. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lainnya selain Indonesia, mereka harus melalui babak kualifikasi lagi, guys. Mana nih yang bilang King Indo masih harus dapat Piala AFF? Mana, hah? Nggak penting Piala AFF tuh ya. Udah auto Piala Asia 2027, bos. OTW kualifikasi Piala Dunia putaran 3. Masih zaman Piala AFF. Ya elah, dek. Kita tetap perlu dong yang namanya lu mau Asia, lu tapi belum pernah menguasai yang ASEAN. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa harus perlu? Iya. Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah main di Piala Asia. Kan itu tangga yang harus dilalui. Enggak. It doesn't work like that. Ini bukan matematika. Ya contoh paling bagus, nggak ada orang yang bisa kasih statement melawan statement yang gue bilang Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Mau kayak gitu. Jadi kalau gue bilang nggak perlu, dan gue sangat setuju kalau dibilang ini ajang uji coba untuk pemain-pemain lokal kita. Karena gue lihat ada beberapa pemain lokal yang levelnya mendekati dengan pemain diaspora. Yakob Sayuri, Rizky Ridho, Witan. Kalau dikasih kesempatan kemarin Dewangga main keren banget. Terus pemain yang sering diberi kesempatan di U23 Ferrari, Bagas Komang, Bagas juga bagus. Bagas. Nah ini kan biar mereka yang bermain, mereka ini butuh jam terbang. Dengan hadirnya diaspora kan secara tidak langsung jam terbang mereka berkurang. Nah inilah ajangnya untuk pemain Liga 1 menunjukkan bahwa mereka dengan pelatih gue udah berkembang loh. Walaupun ini lokal semua, gue bukan timnas kayak yang dulu lagi. Kita sudah bisa bermain, kita sudah maju, kita bisa bermain modern, di press nggak panik. Hal kayak gitu itu harus ditunjukkan di ajang AFF. Oke guys, jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Coach Justin ini ya, bahwa untuk AFF kita nggak perlu harus meraih trofinya, harus juara ya. Ya biarlah itu menjadi ajang uji coba bagi pemain-pemain Liga 1 untuk mereka diberikan jam terbang yang banyak bermain di AFF ini. Sedangkan untuk yang pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri, ngapain bermain di AFF? Mereka lebih baik fokus untuk turnamen yang lebih besar, lebih tinggi seperti di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, guys. Ramai penyokong Arab dan negara jiran tuduh kononnya Korea saja nak seri dengan Malaysia sebab takut lawan Jepun. Kau ingat mentaliti orang Korea seselekeh macam tu ke? Mereka ni mentaliti juara tau. Mereka tak takut pun lawan Jepun. Kalau mereka nak hindar lawan Jepun, kenapa jaringkan gol penalti tadi? Sepak je lah keluar bola tu. Kalau nak hindar lawan Jepun, kenapa sampai 3 gol mereka sumbat? Tak pun, kenapa masukkan Son? Rehatkanlah dia. Letak pasukan Korea yang kedua lawan Malaysia. Apa kau ingat Korea sanggup merendahkan martabat mereka dengan seri dengan pasukan macam Malaysia yang berada di ranking 130 dunia ni ke? Tidak sama sekali. Bahkan perlawanan tadi sangat memalukan mereka. Kepada rakyat Malaysia, nah, nampak tak betapa hinanya kita di mata mereka? Mereka tak boleh terima hakikat kita mampu bagi saingan pada Korea. Mereka memang mandang rendah sangat pada kita. Bila mereka menang, jaringkan gol cantik, kita puji mereka setinggi langit. Tapi mereka bukannya nak puji kita pun, siap hina lagi tu. Lepas ni, kita fokus sajalah dengan pasukan kita dan tak perlu dah puji-puji pasukan lain walaupun itu datang daripada negara jiran ke. Mereka kisah pun tidak dengan pujian kita. Repost video ni supaya lebih ramai yang sedar. Kita pertahankan perlawanan tadi sebagai perlawanan yang bermaruah. Oh, rupanya ada yang sampai membuatkan statement seperti ini, guys ya. Jadi kemarin saat Piala Asia, guys ya, Malaysia imbang melawan Korea, dan teman-teman di Malaysia mereka tidak terima ya apabila dikatakan bahwa Korea sengaja imbang dengan Malaysia atau kalah dari Malaysia biar tidak menghindari Jepang dan bisa bertemu dengan Indonesia, dan itu rupanya membuat orang Malaysia jadi tersinggung ya. Ada orang cakap, bang, tukarlah presiden FAM tu kan. Macam mana nak tukar kalau dia dah pegang
tempoh untuk Presiden FM tu kena orang cakap 5 tahun. Sekarang dah berapa tahun dah dia pegang, aku tak tahulah. Dan kita tunggu je lah dalam pemilihan presiden nanti. Kalau dia nak berhenti boleh je. Tapi kau tahulah kita punya orang cakap Malaysia ni ada undang-undang dia. Kalau kau nak FAM ni, kalau dia nak macam tukar pemilihan dia tu, ada banyak jugalah, complicated lah. Tapi kena pemilihan juga. Dia kena pemilihan juga. Aku tak tahulah, aku pelik lah sistem bola sepak Malaysia ni. Yang cakap jawatan kuasa pun aku rasa pelik lah. And kita kat Malaysia ni kalau nak bagi orang tu betul-betul bekerja, susah nak dapat kan, betul? And dia kena orang yang boleh katakan berpengalaman. Sebenarnya itu sebab aku tak suka sistem begitu. Kita nak ada sistem yang boleh katakan orang yang bagus, orang yang layak untuk bekerja kat situ. Tapi kita tak ada. Kita just pilih orang lama, orang yang dah macam tua-tua bangka pegang jawatan tu. Tak ada orang muda. Orang muda ni yang macam kita ni beria-ia bercakap pasal ni kan. Kita tak ada tempat. Kau faham tak? Orang muda macam kita ni, orang muda macam aku ni macam tak ada tempat. Bila aku nak bercakap ni, diorang cakap, alah kau ni macam kau dah lama sangat. Nanti diorang cakap macam tu. Kita ni orang muda, and kadang-kadang kita punya orang cakap effort kita ni lebih hebat daripada orang lama. Sorry lah. And mungkin ada orang lama terasa kan, orang tua terasa kan. Kadang-kadang kau jangan terkejut tau. Ada orang muda 1 tahun, 2 tahun, dia lebih bagus pada kau berbanding orang-orang yang lama 15 tahun, 20 tahun yang tak ada effort langsung kan. Better yang budak muda ni yang 1-2 tahun, dia lagi banyak effort daripada orang yang 10 tahun, 20 tahun. Zaman sekarang dah berubah. Kau kena bagi orang yang lagi bagus lagi pegang jawatan ni. Itu yang aku boleh katakan, kita perlukan orang-orang muda. Orang-orang muda untuk dalam FAM ni. Kalau orang-orang tua bincang-bincang tak ada guna juga. Ke situ juga. Nak minta apa? Kuih muka. Kuih semuka. Kalipap nanti yang masyarakat perbincangan nanti. Tak tahulah. Kalau korang ingat hari tu, pemain-pemain Malaysia macam Faisal Halim, Akir Rashid dengan Safir Rahim dah kena serang. Okay, and then kita ingat semua tu dah habis. Tiba-tiba semalam Kuzaimi PE, pemain Selangor pula kena, yang mana rumah dia dipecah masuk dan motosikal dia dibawa lari. Kalau korang ingat video aku yang lepas, waktu Safir Rahim kena, aku ada cakap mula-mula pemain JDT kena, lepas tu pemain Selangor kena, lepas tu pemain JDT kena. Adakah lepas ni pemain Selangor? Nauzubillah, tapi benda tu terjadi yang mana Kuzaimi PE, pemain Selangor telah pun diserang. Kita boleh tengok yang rumah dia dah pun dipecah masuk, memang bersepah gila. Dan apa yang dahsyatnya, benda ni berlaku pada waktu petang ataupun awal malam. Sebab apa? Dia masuk rumah pukul 9 malam, benda ni dah jadi. Maknanya kejadian pecah masuk ni selalunya kan berlaku tengah-tengah malam ke 2-3 pagi ke tak? Tak, ini berlaku waktu siang. Okey. Dan yang paling teruk, dia punya motosikal telah pun dicuri lah. Okey. So dia pun ada buat satu statement. Sesiapa yang dapat nampak motor Y15, ni semua detail dia dah tertera, boleh report dekat balai polis lah. So guys, ini satu perkara yang merisaukan tentang masa depan bola sepak Malaysia. Okay, yang mana macam yang aku cerita tadi lah, pemain Selangor kena, pemain JDT kena, pemain Selangor kena, pemain JDT kena. Satu perancangan yang tak tahulah. Tak tahu. Aku pun tak berani nak cakap apa kan. So sama-sama lah kita doakan pemain-pemain Malaysia berada dalam keadaan selamat. Itu saja guys. Assalamualaikum. Kenapa ya pemain-pemain bola di Malaysia akhir-akhir ini keberadaan mereka itu sangat-sangat rawan ya. Keselamatan mereka seperti diancam atau diganggu gitu guys ya. Ini sangat beresiko bagi nyawa mereka ya, karena teman-teman pasti sudah mendengarkan baru-baru ini Faisal Halim, salah satu pemain nasional dari Malaysia yang terkena luka bakar guys ya, akibat siraman air keras. Ya, kita lihat di tangannya aja dengan di wajah di sebelahnya itu guys ya. Sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat memprihatinkan. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kasus atau situasi seperti itu jangan terjadi di pemain-pemain kita di Indonesia guys ya. Kita doakan semoga semua pemain-pemain sepak bola ini senantiasa dilindungi dan selamat dari perbuatan-perbuatan jahat guys. Ada orang tanya gue, coach kita bisa nggak ikut Piala Dunia? Gue bilang 99,99% tidak. Oke. Oke. Tapi karena gue pikir jatah
Asia itu cuma 4 atau 5. Ternyata tahun depan di Amerika kan lebih banyak. Dibanyakin, Jadi 8 atau 9. Nah, baru gue bilang, eventually ada peluang. Gak gede, let's say 25%. Ada peluang. Kalau semua tiap match kita bermain bagus, semua kompak, semua bisa ada peluang dan dibantu dengan drawing. Karena drawing itu penting, oke? Jadi, kalau seandainya kita lolos grup, kita runner up kan, gue nggak tahu, harusnya ketemu juara grup kan, yang grup 1 ini, dan itu Jepang kan atau Korea. Ya sorry to say, yang senior ya, kalau lu ketemu Jepang sama Korea itu ya peluangnya cuma 5% untuk menang. Ya karena pemain mereka itu kan main di kasta tertinggi semua di Eropa, dan sebagai pemain inti loh, Tomiyasu, Mitoma, Minamino aja sering main sekarang. Terus belum yang di Liga Jerman, Liga Prancis. Lah kita. Iya. Iya kan? Iya sih coach, Ivar Jenner aja nggak masuk tim inti Utrecht tuh. Rafael Struijk, cadangan di FC Den Haag Divisi 2. Marcelino, cadangan Belgia Divisi 2. Terus lu mau Pernahkah membayangkan Indonesia akan berpartisipasi di Piala Dunia tahun 2026? Ya, sekilas memang agak kurang realistis, tapi ini alasan Indonesia memang berpeluang lolos ke Piala Dunia di Amerika tersebut. Yang terakhir sangat penting. Yang pertama, peserta Piala Dunia tahun 2026 itu akan diikuti 48 negara. Yang mana dari Asia akan ada 8 yang lolos langsung dan 1 lewat jalur playoff. Yang kedua, Indonesia saat ini hanya butuh 1 kemenangan untuk lolos ke round 3. Nanti round 3 akan diambil masing-masing 2 dari grup, kemudian peringkat ketiga 4 dibuatkan grup lagi, diambil peringkat terbaiknya 2, dan peringkat 2-nya nanti akan diadu, yang menang akan melalui playoff nantinya. Yang ketiga, faktor supporter. Ketika Indonesia bermain home, banyak sekali supporter militan Indonesia yang akan memberikan motivasi, apalagi kapasitas Gelora Bung Karno sangat banyak. Itu tentu tambahan yang baik untuk Indonesia. Yang keempat, kedalaman skuad. Hampir di semua lini Indonesia punya pemain yang baik. U23 dan senior digabung ya. Jadi masalah Sintayong di Piala Asia U23 terselesaikan di kualifikasi Piala Dunia. Yang terakhir, tak ada lagi klub yang akan menahan pemain ketika dipanggil oleh tim nasional Indonesia, karena ini agenda FIFA. Gimana? Makin yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia? Oke guys ya, untuk lolos ke Piala Dunia tentunya kita harus realistis seperti yang disampaikan oleh Coach Justin tadi ya. Tetapi dengan pertimbangan saat ini sudah ada kuota yang dari Asia bisa untuk 8 negara, ditambah 1 harus melalui babak playoff. Tadi peluang Indonesia ya mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa, dan kita sangat berharap sekali, sangat menginginkan agar timnas kita bisa tampil maksimal, mampu menahan imbang dan juga menang. Sehingga ya kalau tidak bisa lolos langsung, ya minimal mereka ada di peringkat 3-4 sehingga masih punya peluang untuk ronde kelima ataupun lewat jalur playoff ya. Tapi kita nikmati saja dinamika dan prosesnya guys ya. Sudah sampai ke kualifikasi ronde keempat saja kita sudah bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pelatih, kepada pemain-pemain timnas kita, dan juga kepada federasi PSSI kita guys. Undian Piala AFF U16 sudah digelar di SCTV Tower Senayan, Jakarta. Hasilnya Indonesia sebagai juara bertahan dan tuan rumah tergabung di grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Grup B diisi Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sementara grup C menjadi grup neraka karena diisi Thailand, Malaysia, Australia, dan Timor Leste. Piala AFF U16 2024 akan digelar di Solo pada 21 Juni sampai 4 Juli 2024. Hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Sejak digelar pada 2002, Indonesia sudah 2 kali juara pada 2018 dan 2022, sekali runner-up pada 2013, dan 2 kali peringkat ketiga pada 2002 dan 2019. Kolektor juara terbanyak milik Thailand dan Vietnam dengan 3 kali juara. Myanmar, Australia, Malaysia, dan Indonesia 2 kali juara.
Sisanya Jepang sebagai tim undangan sekali juara pada 2012. Mampukah Garuda Muda Nusantara mempertahankan gelar? Yang pasti, tim arahan pelatih Nova Arianto sudah menggelar pemusatan latihan sejak 18 April 2024. Pada uji coba terakhir, menang 5-1 melawan PSS Sleman U16 di lapangan Yis Monjali, Yogyakarta. Kita doakan semoga anak-anak muda Merah Putih dapat memberikan penampilan terbaiknya demi lambang Garuda di dada. Bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah. Formasi kepepet STY untuk AFF 2024. Katanya ada yang bilang AFF 2024 ini itu hanya sebagai ajang uji coba bagi timnas kita untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain yang main di Liga 1 gitu kan. Karena memang secara jadwal juga ini sangat-sangat bentrok dengan kualifikasi Pildun kita. Dan juga ini bukan agenda FIFA, jadi sangat sulit untuk melepas pemain abroad gitu kan. Oleh karena hal tersebut, maka dari itu gue akan memprediksi skuad seadanya nih yang kita bisa bawa di AFF nih ya. Supaya tetap uji coba, kita tes pemain, tapi kita kan juga pengen juara ya. Jadi maksudnya nggak bisa yang uji coba atau yang ngetes eksperimen banget gitu loh. Tetap harus ada pemain-pemain inti di pos-pos yang krusial gitu. Di penjaga gawang kalau disuruh milih 2 nih ya, gue yakin pasti yang dipilih sama ST itu Nando sama Adi Satrio. Pun kalau 3 nih, Nadeo. Cuman kayaknya kebanyakan ya kalau AFF bawa 3 kiper. Paling Nando sama Adi Satrio. Back tengah nih, center back tengah udah pasti Amat itu. Amat main di Liga Malaysia, izinnya gampang lah, Malaysia juga ikut AFF kan. Sama mungkin secondnya itu adalah Wahyu Pras. Atau bisa juga Andi Setio ya. Center back kiri nih, kalau memang Rido nggak cabut ke luar negeri untuk abroad, ya Rido pasti. Secondnya Dewangga. Dewangga ini versatile juga, bisa main di mana aja sih. Nah, di center back kanan nih, ini memang agak ngeri-ngeri sedep nih ya. Ferrari bisa main di situ. Komang juga bisa main di situ, meskipun menurut gue Komang masih agak raw ya. Dan Kakang juga menurut gue masih agak raw banget sih. Cuman Ferrari doang yang ya oke lah. Left wing back itu bisa mainin Edo, Yance Sayuri yang selalu cedera setiap ke timnas. Ada Donitri Pamungkas juga, meskipun Donitri menurut gue juga masih agak raw. Edo juga gue ya oke lah. Cuman Yance menurut gue bagus ya, bisa dicoba di situ. Right wing back satu tempat diisi sama Asnawi. Karena dia izinnya pasti gampang karena Thailand ikut AFF juga. Terus ada Fajar Fatuh Rohman juga main di situ. Meskipun di kemarin itu dia agak-agak gimana ya mainnya ya. Cuman ya ini kan ajang AFF ini tadi kan eksperimen kan. Jadi ya oke lah, kita coba lagi lah, kasih kesempatan. Bisa juga Ilham Rio Fahmi di situ. Di tengah nih ya, udah pasti nggak ada Ivar Jenner, nggak ada Nathan Choaon, nggak diizinin lah, kita ibaratnya tuh nggak diizinin. Udah pasti yang tengah ini center midfielder sebelah kiri Mark Locke. Kalau nggak Mark Locke yang main di situ bisa juga Abimanyu. Bisa juga kalau nggak Abimanyu itu Adam Alis. Ya meskipun ya permainannya sebenarnya so-so, cuman ya mau gimana lagi nih, udah buat AFF nih kan. Harus ada pemain seniornya gitu loh, yang bisa nge-lead semuanya gitu. Center midfield sebelah kanan, biasa ST itu suka, karena di kirinya udah Mark Locke ya, ST itu suka ini agak lebih defensif gitu loh, yaitu Irianto. Nanti babak kedua baru dia masukin Kambuaya di situ untuk menstabilisasi permainan, untuk biar bisa lebih megang bola gitu. Atau Arkan Fikri di sini. Cuman Arkan ya memang balik lagi masih agak raw gitu loh permainannya. Cuman ya dikasih kesempatan di AFF inilah ya, buat kita eksperimen gitu. Left striker satu tempat udah pasti buat Witan Sulaiman. Apalagi kagak ada Rafael Strike, kagak ada Orat Mangun, ini Witan ini. Atau kalau nggak Witan ini bisa mainin Dendi yang ya performanya sebenarnya ya gimana ya, di timnas agak sulit, cuman ya mungkin dikasih kesempatan lagi, kita nggak tahu kan. Witan, Dendi, ataupun ada Malik di situ. Malik bisa main di sini, di kiri sini. Right striker itu sudah pasti satu tempat untuk Yakob. Ya Yakob memang kualitasnya emang harusnya udah abroad gitu kan. Kita harusnya udah nggak bisa pakai dia lagi karena dia abroad gitu. Cuman karena dia masih main di Indonesia, nih pasti Yakob main di sini nih. Babak kedua baru masukin Egi. Atau kalau misalkan ST masih mau manggil Sadil gitu ya,
Bisa juga Sadil di sayap kanan sini. Dan Kelly Stroyer sih. Jadi pilihannya lumayan banyak sih di sayap kanan ini ya. Yakob, Egy, Sadil, Kelly Stroyer gitu loh. Terakhir, last but not least, di tengah. Ya, siapa lagi? Derajat, Sananta, Hoki, Raven juga bisa main di sini. Meskipun gue masih kurang meyakinkan ya Jens Raven ini ya. Mungkin ya 3 nama itu Dimas, Sananta, sama Hoki ya. Untuk meningkatkan jam terbang mereka. Yang starter mungkin akan Dimas. Dan juga yang cadangannya bisa Sananta, bisa Hoki. Ya, sejujurnya dengan formasi ini sebenarnya gue nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu pede mampus ya. Cuman kalau untuk eksperimen, kita untuk ngasih menit bermain ke pemain-pemain ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi ya kita anggaplah yang abroad itu nggak datang juga kan ke sini. Oke guys ya, kalau formasi seperti yang disampaikan oleh netizen tadi ya, nah itu baru saya setuju, saya sepakat. Diturunkan pemain-pemain untuk uji coba ya, tetapi jangan mengambil pemain-pemain yang sudah bermain di Eropa ya, ataupun pemain-pemain yang menurut kita itu kualitasnya bukan di AFF tapi untuk Piala Asia dan Piala Dunia ya. Biarkanlah pemain-pemain yang tadi sudah disebutkan ya, mereka menambah jam terbang, uji coba bagi mereka ya, biar nanti ketika bergabung dengan timnas inti mereka sudah lebih siap, lebih baik lagi performa mereka. Jadi AFF ini ya jadikan ajang untuk meningkatkan jam terbang, mengasah skill dan kemampuan pemain-pemain lokal kita ya terutama. Sebelum Indonesia, Vietnam dan Thailand udah pernah ngerasain gimana atmosfer babak final kualifikasi Piala Dunia atau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya hancur lebur pak. Yuk kita bahas. Jadi Thailand dan Vietnam ini masuk babak ketiga masing-masing di Piala Dunia 2018 dan 2022 kemarin. 2018 Thailand lagi OPP-nya, di situ Chanatip lagi di peak season-nya. Dia berada satu grup sama Jepang, Arab, Australia, Uni Emirat, Irak, dan Thailand. Sedangkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, Tiongkok. Hasilnya Thailand dari 10 pertandingan nggak pernah menang sama sekali, 2 kali imbang dan mendapatkan 2 poin. Dengan rincian sebagai berikut: 2 kali kalah dari Arab Saudi baik tandang maupun kandang, 2 kali kalah dari Jepang, 1 kali imbang dari Uni Emirat Arab, 2 kali kalah dari Irak, dan 1 kali menahan imbang Australia. Jadi total mendapatkan 2 poin aja. Sedangkan Vietnam dari 10 pertandingan berhasil mendapatkan 4 poin, 1 kali menang dan 1 kali imbang, sisanya kalah. Dengan rincian sebagai berikut: 2 kali kalah dari Arab Saudi dan Australia, 1 kali mencuri poin dari Tiongkok, 2 kali kalah dari Oman, dan 1 kali menahan imbang Jepang. Jadi total mendapatkan 4 poin. Menurut kalian gimana nasib Indonesia di kualifikasi babak ketiga besok? Dan kalau kalian bisa milih, lebih baik Indonesia berada di satu grup bersama siapa aja? Tulis di kolom komen. Kamu setuju nggak kalau PSSI banyak ambil pemain naturalisasi atau diaspora? Setuju banget. Alasannya kenapa? Karena bisa dilihat dari lapangan ya, dari segi mental. Jadi butuh ada asupan atau dorongan gimana sih cara bermain di kancah internasional. Kurang lebih kayak gitu. Menurutku setuju-setuju aja sih ya, terutama kalau memang konteksnya di sini adalah pemain diambil adalah pemain diaspora gitu. Kalau bicara sebabnya sih, satu, kalau bicara orang diaspora kan dia punya keturunan ya, keturunan Indonesia gitu. Jadi seharusnya mereka juga punya hak untuk memilih warga negara Indonesia gitu. Lagi pula Indonesia juga perlu pemain yang lebih berkualitas gitu, sehingga harapannya dengan adanya diaspora ini bisa mendongkrak prestasi sih gitu. Berarti pemain asli Indonesia kurang berkualitas ya? Bukannya kurang berkualitas sih, dengan adanya diaspora kan otomatis pemain-pemain lokal nih seharusnya itu bisa lebih terdongkrak juga, termotivasi lagi untuk lebih dari pemain-pemain diaspora levelnya gitu sih. Ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Kayak sekarang ya, timnas main, selesai pertandingan, baliknya ke Belgia, baliknya ke Inggris, baliknya ke Jepang, gitu kayak keren pemain timnas kita ya. Gitu, baliknya ke Italia. Nah, ada juga omongan, ini tuh membuat pemain-pemain lokal sakit hati. Ini menghilangkan kesempatan. Kayak mana nggak kehilangan kesempatan? Kau tengok Liga 3 sekarang, setiap hari berantem. Itu mau dikasih kesempatan. Itu mau dikasih kesempatan. Dan gue lihat pemain diaspora ini itu punya effort, karena gue relate dengan diri gue. Gue kan
20 tahun tinggal di Belanda dari kecil. Tahun 99 ke sini, tahun 2004 pelatih timnas, 2004-2005. Jadi salah satu yang gue lakukan adalah belajar Indonesia Raya. Lagu. Karena di timnas kan kita harus bisa. Ini yang dilakukan para pemain naturalisasi. Lu liatin deh. Semua bisa lagu Indonesia Raya. Jadi mereka nggak belajar passing ya, coach ya? Mereka udah bisa. Yang belajar passing Liga 1. Itu penting untuk nasionalisme. Mereka nggak perlu diajarin passing. Timnas yang lain di negara lain Eropa banyak yang nggak hafal lagu kebangsaan sendiri. Tapi mereka yang baru datang Indonesia ambil effort untuk belajar Indonesia Raya. Itu menunjukkan kalau mereka benar-benar niat. Dan kita lihat performanya kayak apa. Tapi harus gue akui dengan kehadiran mereka itu itu mengangkat loh. Mengangkat pemain-pemain lokal kita. memacu adrenalin dan pemain kayak Yakob Sayuri itu bisa bersaing, Witan, Rizky Ridho, dan kemarin Dewangga bagus Dewangga banget. main keren banget kemarin. Hernando yang panik-panik apa kemarin keren banget main. Oke guys ya. Jadi dengan adanya pemain-pemain keturunan ini, pemain-pemain diaspora, itu mendongkrak pemain-pemain lokal kita untuk mampu bersaing agar lebih meningkatkan kualitas mereka lagi. Nah, kalau ada yang tersinggung atau ada yang menyinggung bahwa dengan adanya pemain keturunan itu atau pemain diaspora membuat mereka sakit hati, ya, lebih sakit hati kita, lebih sakit hati kami sebagai pecinta sepak bola, sebagai masyarakat Indonesia yang kalau melihat timnas tampil di pentas-pentas yang event-event yang kompetisi besar gitu, selalu melihat kalian kalah, passingnya amburadul, permainannya jelek, dibantai habis-habisan oleh lawan, jadi bulan-bulanan. Itu lebih sakit hati kita yang nonton. Oleh karena itu kita berharap bisa dikurang-kurangin sakit hati kita ini dengan melihat timnas ini bermain lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dan memperoleh prestasi-prestasi yang memuaskan. Kepada rakan-rakan di Indonesia, tahniah aku ucapkan korang, Indonesia telah layak ke pusingan ketiga World Cup dan automatik ke Piala Asia. Dan seperti yang aku pernah bicara sama korang di dalam room-room korang, peningkatan itu aku boleh lihat daripada awal lagi kelayakan Asia sebelum ini dan sekarang kejayaan demi kejayaan yang akan dihadapi dan ditempuhi oleh pasukan Indonesia. Kalau kita lihat, sebagai aku memberi pendapat, kualiti pemain, momentum, konsisten dan juga chemistry adalah peranan utama yang membawa kejayaan pasukan Indonesia layak ke pusingan ketiga World Cup dan automatik ke Piala Asia. Jadi ini adalah benda yang positif yang mengangkat martabat pasukan Indonesia demi tangga by tangga. Itu yang paling mustahak guys. Kepada mereka anda semua, tahniah, dan sebagai seorang penyokong Malaysia, kami akan mengambil benda yang positif daripada pasukan Indonesia sekarang. Bye-bye guys. Setuju nggak kalau sekarang ini nonton timnas Indonesia itu mahal banget. Jadi biaya pertama yang gue keluarin buat ke Jakarta adalah tiket tuh seharga sekitar 200 ribuan. Dari Bandung ke Jakarta cuma setengah jam doang. Dan waktu gue sampai, gue langsung dijemput sama brody gue, Zikri Telebuti. Supaya nontonnya makin legit, gue nggak lupa buat beli jersey dari Erspo yang replika aja, harganya 600 ribu men. Soalnya kalau yang player issue harganya 1,3an. Ini gue belinya di mall di dekat Stadion GBK. By the way ini ngantri banget. Dan ini kalau lu beli di stadionnya langsung di Garuda Store ini bakal jauh lebih ngantri men. Gak lupa juga beli kipas Rafael Strike, yang penting ada mukanya doi. Ini harganya 60 ribu dapat 2 biji. Jadi kurang lebih tiket bus bolak-balik udah 400 ribu. Udah gitu tiket nontonnya sekitar 300 ribuan. Dan jersey Erspo gua 600 ribu. Dan juga kipas sekitar 60 ribu. Belum jajanan perintilan lainnya kayak snack atau minumannya sekitar 150 ribu lah. Jadi kurang lebih gua udah keluar duit sekitar 1,5 juta. Cuman buat menikmati vibes kemenangan dari Indonesia ini sangat-sangat worth it men. Ditambah lagi gue di sini nonton dengan teman-teman tercinta gue, ada Bang Johan Sture, ada Gwen, Kyle Kusumo, Paulo Dybala, Joviani, dan Telebuti. Coba buat lo orang Bandung kalau misalnya mau nonton timnas Indonesia ke Jakarta, worth it gak sih kalau keluar duit 1,5 juta? Dalam video ni saya nak ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, fans-fans Garuda yang respect.
kepada player-player kita macam Faisal Halim, Akia yang sekarang ni baru sahaja yang mengalami kecelakaan. Terima kasih kepada korang semua yang respect, dan ini membuktikan bahawa kita ni di dalam satu jalan sendiri dan kita menyokong sama-sama. Dan thank you daripada fan Malaysia sendiri kepada korang semua, dan terima kasih banyak-banyak. Dan saya sendiri mendoakan Indonesia boleh buat yang terbaik di kelayakan untuk Olimpik menentang Guinea nanti, Malaysia, Indonesia under 33, dan yalah, respect to you all, and I'm proud. Okay, I'm proud because my father from Indonesian, bapa saya pun asal dari Indonesia, dan saya harap Indonesia boleh buat yang terbaik. Dan terima kasih korang semua. Okay, apapun, Assalamualaikum, amigos, bye-bye. Inilah grup yang bisa memudahkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke, jadi tim nasional Indonesia sudah memastikan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, pembagian pot-potnya ini sudah ditentukan ya. Jadi nanti kita akan dibagi menjadi 3 grup, maka ada 6 pot karena ada 18 tim atau negara yang lolos. Nah, ini kalau boleh pilih ya, inilah grup yang saya inginkan untuk tim nasional Indonesia. Nanti drawing kan akan dilakukan tanggal 27 Juni di Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, pot pertama ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan ya. Kalau saya milih Iran saja ya, jadi kita akan bertemu Iran. Oke, sudah ada Iran. Di pot 2 ada Australia, Qatar, Irak. Nih, biar lengkap, biar kita bisa balas dendam. Aku mau Qatar lah ya, saya mau Qatar lah. Berarti udah ada Iran sama Qatar. Di pot 3 ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jordan. Kita ada track kalahkan Jordan kemarin di U23, makanya aku juga pilih Jordan ya. Jadi ini udah ada 3 tim yang mewakili 3 pot. Pot 1, 2, 3. Pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain. Aku pilih Oman ya. Udah ada 4. Di pot 5 ada Tiongkok, Palestina, Kirgistan. Aku pilih Kirgistan. Dan tentu saja di pot 6 ada Indonesia. Jadi kalau boleh pilih untuk drawing kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3, satu grupnya ada Iran, Qatar, Jordan, terus Oman, Kirgistan, dan Indonesia. Nah, menurut kalian seperti apa? Siapa aja yang nanti akan satu grup dengan Indonesia? Tulis di kolom komentar. Memang berat-berat juga guys ya kalau kita melihat lawan-lawan Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia ya. Namun apapun itu kita harus hadapi, kita harus percaya diri bahwa kita juga mampu untuk mengimbangi atau bahkan mampu mengalahkan mereka ya. Sepak bola atau bola itu bundar guys ya, nggak ada yang tahu, segala sesuatu bisa terjadi ya. Saat ini Indonesia boleh dikatakan tim lemah, tim paling bawah, tim yang tidak dianggap, atau tim yang baru nongol nih di kualifikasi ronde ketiga ya. Namun kita harus membuktikan bahwa kita juga mampu untuk bersaing. Apalagi timnas kita saat ini diperkuat oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan, yang dimana mereka bermain di luar negeri, itu semakin menjadi kekuatan yang tersendiri bagi timnas kita, menjadi semangat dan daya juang buat mereka. Dan yang paling penting adalah mereka bisa membangun chemistry, membangun suatu pola permainan yang luar biasa. Dan kita percaya ada Coach Sintayong yang mampu meramu, meracik, serta menyusun, mengatur strategi-strategi bagaimana cara melumpuhkan atau mengalahkan lawan-lawan berat kita di Piala Asia nanti ya. Tapi apapun itu harus realistis guys ya. Karena dari Coach Justin dan Coach Sintayong juga mengatakan bahwa untuk timnas Indonesia, hal yang paling mungkin adalah kita harus berada di peringkat ketiga atau keempat, sehingga masih bisa lanjut ke kualifikasi yang keempat ya. Namun apabila tidak lolos juga di kualifikasi yang keempat,
Ya kita berharap dengan jalur playoff, yaitu sangat mungkin atau sangat mudah atau sangat realistis, bukan sangat mudah tapi sangat realistis bagi timnas kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia guys ya. Harapannya terus kita berdoa, terus kita berharap, memohon semoga timnas kita mendapatkan keberuntungan, mereka bisa sampai ke level Piala Dunia guys ya. Ini tentu akan semakin menggamparkan dunia guys ya, terutama negara-negara Asia Tenggara atau negara-negara jiran kita. Wah, nggak tahu lagi nih bagaimana reaksi mereka, bagaimana media mereka jika timnas Indonesia sampai lolos ke Piala Dunia. Ya itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang wow sekali guys ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang selanjutnya.